Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta terkait suap kasus reklamasi Teluk Jakarta. Ketua Komisi D DPRD DKI menjadi tersangka. Bos dua pengembang swasta dijerat sebagai tersangka dan dicekal. Staf khusus Gubernur DKI Jakarta dibidik KPK. Adakah hubungannya skandal ini dengan Gubernur Ahok? Pemirsa, inilah Expose suap untuk reklamasi. Bersama saya Rika Amro. Muhammad Taufik akhirnya mendatangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta Senin pekan lalu. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini diperiksa dalam kasus suap anggota DPRD DKI Jakarta terkait peraturan daerah tentang reklamasi Teluk Jakarta. Taufik sendiri diperiksa sebagai Ketua Badan Legislasi DPRD DKI. Pembahasan raperda soal reklamasi ini diduga syarat aroma suap, terutama dari pengusaha yang ingin agar kontribusi tambahan dalam raperda dikurangi. Soal mekanisme pembahasan raperda. Dari 5% ke 15% itu bagaimana kronologisnya di dalam? Udah saya berulang saya sampaikan kan? Kan udah berulang saya sampaikan. Bang Taufik, izin Bang, itu kata M. Sanusi ada 5M yang dititipkan dia sebenarnya buat abang. Tanggapan abang, dikit aja Bang. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin, artinya abang membantah soal pernyataan Bang Sanusi yang mengatakan 5M. Saya kira nggak ada Sanusi ngomong gitu. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Bukan hanya Taufik, di hari yang sama Komisi Anti Rasuah juga memeriksa Ketua dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo M. Marsudi dan Ferial Sofyan. Wakil Ketua Balegda DPRD DKI Mary Hotma dan anggota Balegda Muhammad Sangaji. Nggak ikut rapat Balegda karena kesibukan partai. Saya nggak ikut terlalu banyak lah. Saya nggak ikutin di Balegda itu rapat Balegda nggak terlalu banyak karena kesibukan partai. Pembahasan juga saya nggak terlalu terperinci ya, nggak terlalu paham juga karena nggak pernah ikut ya. Kalau absensi mungkin 2 kali, 3 kali. Iya, tapi kan cuma rapat zonasi aja, makanya saya dipanggil dalam rangka Balegda itu. Belum. Saya belum tahu ya. Skandal suap reklamasi Jakarta terbongkar pasca tertangkapnya Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M. Sanusi oleh tim pemburu KPK. Sanusi yang notabene Ketua Komisi D DPRD DKI terjaring operasi tangkap tangan di Mall FX Sudirman, Jakarta Selatan. Ia diduga menerima uang suap terkait raperda reklamasi Teluk Jakarta. KPK menemukan barang bukti uang sebanyak 1,14 miliar rupiah dan 8.000 dolar Amerika. Uang suap tersebut berasal dari PT Agung Podomoro Land. KPK pun bergerak cepat, menangkap karyawan PT Agung Podomoro Land, Trinanda Prihantoro, di kantornya di Jakarta Barat. Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Arisman Wijaya, menyerahkan diri ke KPK. Setelah diperiksa secara maraton, KPK menetapkan Sanusi, Trinanda Prihantoro, dan Arisman Wijaya dijerat sebagai tersangka. Dari penyidikan terungkap, penyerahan uang suap raperda reklamasi Teluk Jakarta berlangsung 2 kali. Penyerahan uang pertama sebesar 1 miliar rupiah diberikan kepada M. Sanusi pada 28 Maret 2016. 2 hari berselang, Sanusi kembali menerima uang dengan jumlah yang sama, 1 miliar rupiah. Jadi total 2 miliar rupiah untuk suap raperda reklamasi Teluk Jakarta. Seperti jaringan berantai, skandal suap raperda reklamasi Teluk Jakarta menjerat banyak orang. KPK menerbitkan surat cekal kepada Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Soal pencegahan itu kan beliau itu sebagai saksi kemarin salah dari Dirjen Imigrasi mengatakan bahwa itu sudah tersangka. Saya ingin klarifikasi lagi bahwa itu beliau adalah sebagai saksi yang perlu diperiksa oleh KPK. Mau ke dalam, Pak? Ke dalam keperluannya? Mau liputan? Liputan kalau di dalam nggak bisa Ibu. Ke Daai? Nggak bisa kalau di sini. Sini dulu aja. Oh, oke. Tidak mudah menemui Bos Sedayu Group ini. Menurut informasi, Aguan sering mendatangi Yayasan Buddha Suci di Penjaringan, Jakarta Utara.
Maklum, Aguan termasuk salah satu donatur yayasan tersebut. Namun tim Expose tidak bisa masuk karena dilarang oleh security yayasan. Udah janji Belum sih. Tujuannya Mau liputan ke Bapak, ke Bapak. Bapak siapa ya? Pak Aguan. Ada nggak? Nggak ada itu. Udah janji belum? Belum. Belum. Harus ini janji, kalau dia mah nggak ini. Kediaman Aguan di Komplek Diamond Golf Timur kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta juga terjaga rapat. Tim Expose dihadang security perumahan untuk menemui Aguan. Ikut. Siang. Rumah Pak Aguan bener di sini? Kurang tahu saya juga. Kok nggak tahu kan Bapak jaga? Hah? Kan Bapak jaga. Iya, saya kurang tahu. Ya. Terus sementara ini belum bisa masuk ya. Oh, Tapi kalau itu saya nggak tahu ya. Cukup itu aja ya. Ya, lanjut ya. Iya, iya. Surat cekal dikeluarkan pula untuk Suni Tanuwijaya yang tidak lain staf khusus Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Suni diduga mengetahui adanya skandal suap. Sebagai staf khusus gubernur, Suni bertugas mempertemukan pengusaha dengan Gubernur Ahok. Saya ngatur pertemuan Pak Ahok dengan berbagai macam pengusaha, bukan ngatur loh ya. Pak Ahok bilang saya mau ketemu dia, bisa tolong dijadwalkan nggak? Atau pengusahanya bilang saya mau ketemu Pak Ahok, tolong dijadwalkan, bisa nggak gitu. Sama mau Pak Aguan, mau Pak Trihatma, mau siapapun, nggak semua juga lewat saya. Kadang-kadang bisa langsung, lewat staf lain juga bisa. Tapi saya ngatur juga kadang-kadang. Kebanyakan kalau misalkan pengusaha-pengusaha itu persepsinya, ini kan persepsinya Pak Gubernur ini kan dekat dengan Presiden, bisa memberikan masukan kepada Presiden. Persepsinya seperti itu. Jadi mereka suka ngobrol dengan Pak Gubernur, harapannya bisa disampaikan kepada Pak Presiden. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan dirinya bersih dalam skandal reklamasi Teluk Jakarta. Sejak awal dirinya berkomitmen tidak melanggar hukum dalam proyek reklamasi. Teman-teman saya usul sama saya kok, kenapa sih Hok lu nggak mau moratorium sebentar soal pulau? Karena reklamasi pulau ini satu kelemahan kamu, jadi isu. Setelah sumber waras gagal, kan ada isu baru nih. Orang kan sumber waras kan gagal nih sekarang nih. Mau cari isu baru, reklamasi pulau, mau hantam saya. Nah kalau saya pakai orang politik, ya aku ngomong deh, kawan-kawan media, moratorium reklamasi pulau, tidak boleh ada. Apa saya nggak gendeng ngomong seperti itu? Saya hanya ngomong dasar hukum, bukan soal terpilih atau tidak. Teman-teman saya khawatir, nanti orang yang nggak suka reklamasi pulau tadi mau pilih kamu, langsung nggak pilih kamu. Ya sudah, itu resiko. Masa saya demi gara-gara dipilih, saya melanggar undang-undang konstitusi. Suap reklamasi kini menjadi bola panas. Nasib proyek seluas 5.100 hektar dengan 17 pulau baru ini kini menjadi tanda tanya.